Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati kami mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apa yang sebenarnya terjadi setelah seseorang meninggal dunia? Apakah segalanya langsung berakhir atau justru baru saja dimulai? Kematian bukanlah titik akhir, melainkan pintu gerbang menuju kehidupan yang sesungguhnya. Dalam ajaran Islam, perjalanan manusia setelah kematian adalah rangkaian panjang yang penuh misteri, keajaiban, sekaligus pelajaran besar. Hari ini, kita akan menelusuri satu persatu fase demi fase urutan perjalanan manusia setelah kematian berdasarkan sumber-sumber dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu sakaratul maut. Perjalanan ini dimulai ketika ruh akan dipisahkan dari jasad. Saat itulah datang sakaratul maut, momen paling menyakitkan dalam hidup manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sakaratul maut itu sakitnya seperti ditusuk 300 pedang. Hadis riwayat Tirmizi. Pada tahap ini, Israel sang malaikat maut datang menghampiri. Jika seseorang adalah hamba yang soleh, maka ruhnya akan dicabut dengan lembut, seperti air yang mengalir dari bejana. Tapi bagi orang yang durhaka, ruhnya dicabut dengan kasar, bagaikan mencabut duri dari kapas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 50. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka. Sakaratul maut bukan hanya penderitaan fisik, tapi juga awal dari pengadilan. Saat inilah manusia benar-benar menyadari dunia sudah berakhir dan perjalanan baru dimulai. Tahap kedua yaitu alam barzah. Setelah ruh terpisah dari jasad, manusia memasuki alam barzah. Barzah adalah alam antara dunia dan akhirat. Disinilah ruh manusia tinggal sampai hari kiamat tiba. Bagi ruh orang beriman, alam barzah bagaikan taman dari taman-taman surga. Ruh mereka beristirahat dengan damai, seperti pengantin yang tertidur setelah lelahnya pesta pernikahan. Tapi bagi mereka yang kufur, barzah adalah lubang dari lubang-lubang neraka. Ruhnya disiksa, dicengkram oleh rasa penyesalan yang mendalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kubur adalah taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Inilah masa penantian. Ruh tidak bisa kembali ke dunia dan belum sepenuhnya masuk ke akhirat. Namun, apa yang mereka rasakan di barzah adalah cerminan dari amal perbuatan selama hidup. Tahap yang ketiga yaitu hari kebangkitan. Setelah waktu yang ditentukan, kiamat pun tiba. Seluruh alam semesta dihancurkan, semua makhluk mati. Lalu malaikat Israfil meniup sangkala untuk kedua kalinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala
membangkitkan seluruh manusia dari kuburnya. Ruh akan dikembalikan lagi pada jasadnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka." Quran Surat Yasin ayat 51. Ini adalah momen mengerikan sekaligus penuh harapan. Manusia bangkit dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan belum disunat. Mereka semua dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan panik, takut, dan penuh kebingungan. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan akan saling melihat satu sama lain?" Beliau menjawab, "Wahai Aisyah, urusan pada hari itu terlalu dahsyat untuk membuat mereka memperhatikan hal semacam itu." Sahabat Muslim, tahap yang keempat yaitu padang mahsyar. Disinilah seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan. Jutaan, bahkan miliaran jiwa berdiri menunggu giliran di bawah terik matahari yang jaraknya hanya sejengkal di atas kepala. Keringat bercucuran. Sebagian orang tenggelam dalam keringatnya sendiri karena dosa yang ditanggung. Sebagian lagi berdiri tenang di bawah naungan arsy Allah. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengannya. Di mahsyar, manusia saling bertanya satu sama lain, "Siapa yang bisa memberi syafaat? Siapa yang bisa menolong kami?" Hingga akhirnya semua menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersujud di hadapan Allah dan atas izinnya memberikan syafaat bagi umatnya. Tahap yang kelima yaitu hisab. Kemudian tibalah saat paling menegangkan yaitu hisab. Segala amal, ucapan, niat, bahkan bisikan hati semua ditampilkan. Tidak ada yang bisa berbohong. Tidak ada yang bisa menyembunyikan apapun. Buku catatan amal diserahkan. Yang beriman menerimanya dengan tangan kanan. Mereka bersorak gembira, "Ambillah, bacalah catatanku ini." Tapi bagi yang lalai, buku itu diberikan dari belakang punggung mereka. Mereka menyesal, menangis, dan berharap bisa kembali ke dunia. Namun sudah terlambat. Tahap yang keenam yaitu mizan dan syirat. Setelah hisab, amal manusia ditimbang di mizan, timbangan yang maha adil. Tidak ada amal sekecil apapun yang terlewat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah." Quran Surat Al-Qari'ah ayat 6-9. Kemudian mereka diarahkan menuju sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, setipis rambut dan setajam pedang. Semua harus melewatinya. Orang beriman akan melewati sirat dengan cepat, seperti kilat, sesuai dengan tingkat keimanan dan amalnya. Tapi orang munafik dan kafir akan terjatuh dan langsung dilemparkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan." Quran Surat Maryam ayat 71. Tahap yang ketujuh yaitu Telaga Rasulullah Al-Kautsar. Bagi yang selamat dari sirat,
ada tempat istimewa, yaitu Telaga Al-Kautsar. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan siapapun yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanti umatnya di sini. Namun ada sebagian orang yang dihalangi. Rasulullah berkata, "Mereka dari umatku." Tapi para malaikat menjawab, "Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat." Oleh karena itu, betapa pentingnya menjaga akidah dan sunnah Rasul agar tidak terhalang dari telaganya kelak. Tahap yang ke-8, yaitu surga dan neraka. Akhir dari perjalanan panjang ini adalah tempat tinggal yang abadi, surga atau neraka. Surga adalah balasan bagi mereka yang taat, sabar, dan menjaga keimanan. Kenikmatannya tidak terbayangkan. Di sana tidak ada rasa sakit, tidak ada duka, hanya kebahagiaan yang kekal. Sedangkan neraka adalah tempat siksaan bagi mereka yang durhaka, ingkar, dan sombong terhadap kebenaran. Api yang menyala, makanan berduri, minuman mendidih, semua menjadi bagian dari azab yang tidak terhingga. Namun, rahmat Allah sangat luas. Banyak dari hambanya yang penuh dosa, namun masih mempunyai iman, akan diampuni dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perjalanan setelah kematian bukanlah dongeng, tetapi sebuah kepastian. Dari sakaratul maut, alam barzah, hari kebangkitan, hingga surga dan neraka, semua telah Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan dalam Al-Quran dan dijelaskan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Sudahkah kita bersiap? Masih ada waktu. Selama nafas masih berhembus, masih ada peluang untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat, untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat. Hidup ini hanya satu kali, dan setelahnya tidak ada jalan kembali. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan perjalanannya setelah kematian, diterima amalnya, dilapangkan kuburnya, dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain agar merasakan juga manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.